Halo sahabat diabetes semua, kembali lagi bersama saya Dr. Amel, edukator diabetes Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, sahabat diabetes semua, pernah dengar nggak sih kalau diabetes itu bisa menyebabkan kebutaan? Nah, pojok diabetes kali ini kita akan bahas mengenai hubungan antara diabetes dengan mata. Sekarang sudah hadir Dr. Andito Adisasmito. Beliau adalah dokter spesialis mata yang berpraktik di Rumah Sakit Premier Bintaro. Halo dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah, Ya. sehat luar biasa. Ya. Baik. Nah dok, selama dokter berpraktik sehari-hari, seberapa banyak sih dok pasien diabetes yang datang ke dokter karena ada gangguan mata? Jadi begitu ada pasien diabetes, tentu kita mesti tanya tuh. Jadi jawabannya, kalau penderita diabetesnya kontrol gula darahnya baik, sejauh ini memang relatif jauh lebih jarang gitu. Jadi kalau kita lihat penderita diabetesnya kontrolnya baik, itu jarang. Namun kalau penderita diabetesnya kontrol gula darahnya buruk, atau bahkan sama sekali tidak berusaha mengontrol gula darah tuh, nah, itu lumayan cukup sering tuh ketemu pasien dengan diabetes dan gangguan penglihatannya karena diabetes. Berarti ada hubungannya ya antara gula darah dengan juga gangguan mata? Sangat ada. Ya. Nah, gangguan mata apa saja sih dok yang bisa dialami oleh pasien-pasien dengan diabetes? Ya, ada beberapa. Yang paling penting ada dua, yaitu si diabetik retinopati sama katarak. Nah, tapi itu ternyata literatur juga bilang selain diabetik retinopati, katarak, terus juga bisa ada diabetik papilopati, itu kelainan di syaraf mata juga kayak diabetik retinopati, terus ada juga glaukoma gitu, terus sama juga berhubungan ya, terus sama satu lagi adalah ocular eye disease, ocular surface disease, jadi penyakit permukaan bola mata juga, mata kering juga ada yang berkaitan dengan diabetes. Nah, dokter bisa jelasin nggak tadi yang diabetik retinopati, glaukoma, itu apa? Jadi yang paling sering tuh ya diabetik retinopati dan katarak itu ya. Jadi dan yang bisa sampai mengganggu penglihatan dan bisa irreversible gitu, nggak bisa balik, itu yang diabetik retinopati. Jadi itu penting banget tahu bahwa itu bisa bikin itu. Kejadiannya ceritanya mungkin mesti membayangkan bahwa diabetes itu adalah penyakit mikrovaskuler gitu, penyakit di pembuluh darah kecil di seluruh tubuh gitu. Salah satu pembuluh darah kecil itu ada di mata. Nah, kemudian kalau ada diabetes, kadar gula darahnya meningkat, habis itu ada suatu komponen yang juga jadi meningkat namanya AGE gitu ya. Nah, si komponen itu karena gulanya meningkat tadi, dia itu merusak endotel pembuluh darah kecil tadi. Endotel itu lapisan paling dalamnya pembuluh darah kecil. Nah, itu endotelnya jadi rusak. Begitu rusak, pelan-pelan endotelnya jadi, kapilernya jadi jadi meleot gitu, jadi mikroaneurisma gitu. Nah, awalnya mikroaneurisma dulu, kemudian pelan-pelan mikroaneurismanya jebol, mulai jadi ada perdarahan kecil-kecil atau kebocoran serum pembuluh darah kecil-kecil gitu yang masih di intraretina gitu. Jadi tahapannya itu, jadi diabetik retinopati tahapannya ada dua, satu yang non proliferatif, yang kedua berikutnya lanjut menjadi proliferatif gitu. Nah, begitu kebocorannya makin banyak, jadi ada dua tuh waktu non proliferatif. Pertama, pembuluh darahnya bocor kecil-kecil, terus satu lagi si gula darah tinggi itu juga bikin si leukositnya, pembuluh darah sel darah putihnya jadi terlalu aktif gitu, sehingga dia akhirnya suka bikin clotting, suka bikin tersumbat di pembuluh darah. Jadi ada dua, satu bocor, satu lagi pembuluh darahnya tersumbat. Ujung-ujungnya keduanya itu bikin area retina yang mestinya dikasih darah jadi non perfusi kan. Ada area yang perfusi dapat pembuluh darah baik, ada area yang nggak dapat perdarahan dengan baik. Nah, begitu itu area perfusinya non perfusinya makin banyak, nanti timbul transmitter kimia yang lain tuh yang namanya VEGF kan, vascular endothelial growth factor. Oh, area yang sana kita kurang darah nih, minta darah baru. Nah, itu akibatnya pembuluh darah yang tadi tuh yang udah tersumbat, yang bocor-bocor itu dia bikin pembuluh darah baru. Nah, pembuluh darah baru atau neovaskularisasi yang terjadi, nah itu namanya proliferasi tadi. Si proliferasi diabetik retinopati itu, pembuluh darah baru yang terjadi itu rapuh terus bisa pecah-pecah. Nah, pembuluh darah itu kan relatif lebih gede daripada yang tadi. Begitu itu pecah-pecah tuh, nah itu jadi
makin berbahaya gitu. Makin berbahaya karena pembuluh darah yang pecah itu bisa pecah sampai keluar dari retina. Retina kan lapisan syaraf yang paling dalam gitu. Dia pecah sampai ke ekstra retina. Jadi bisa ada perdarahan di gel mata. Jadi penglihatannya bisa ketutupan darah gitu. Ada ketutupan merah-merah dan terbang-terbang karena perdarahan itu. Atau paling bahaya banget lagi, si darahnya itu menggumpal kan pelan-pelan, kemudian dia jadi jaringan parut dan dia menarik retinanya jadi bisa sampai lepas. Jadi serius banget tuh yang si itu tadi, si diabetic retinopathy gitu. Terus apalagi yang itu, yang katarak. Katarak tuh teorinya ada kalau orang sakit gula terus, nah karena kalian lebih tahu tuh ada jalur metabolisme glukosa tuh ada macam-macam gitu. Habis itu kalau yang akibat diabetes jadi pakai jalur tertentu yang akhirnya sorbitolnya meningkat. Nah, sorbitol di dalam sel lensanya juga meningkat. Nah, metabolisme sel lensanya jadi nggak bagus sehingga sel lensanya pelan-pelan makin mengeruh gitu. Jadi yang kira-kira dua yang paling sering itu. Iya. Jadi diabetes meskipun kita tahu itu gula darah yang tinggi ya dok, atau kadar glukosa yang tinggi di dalam darah itu juga bisa menyebabkan kelainan di pembuluh darah di mata ya dok. Salah satunya bisa merusak saraf mata atau retina, itu yang bahaya ya dok. Selain itu juga bisa katarak. Kalau hubungannya antara glaukoma dengan diabetes itu apa dok? Nah itu juga sering ditanyakan tuh oleh pasiennya. Jadi karena bentuk katanya mirip glaukoma, diabetes tuh suka ketukar-tukar. Jadi secara langsung memang si diabetes tidak bikin glaukoma. Gitu. Secara langsung diabetes tidak bikin glaukoma. Namun si glaukoma suatu entitas penyakit yang lain itu faktor resikonya adalah diabetes dan faktor resiko yang lain juga. Jadi diabetes iya, hipertensi iya, hiperlipidemia iya, faktor keturunan juga iya. Jadi macam-macam. Jadi tidak secara langsung bahwa si diabetes akan mengakibatkan glaukoma tertentu. Nah, namun balik lagi tuh, kalau cerita yang tadi retinanya makin lama makin nggak dapet darah gitu, kemudian timbul pembuluh darah baru yang nggak normal itu, ada jenis yang berbahaya banget namanya neovascular glaukoma. Si pembuluh darah barunya tuh tumbuhnya sampai ke area mata bagian depan, sampai menyumbat saluran mata di bagian depan itu sampai glaukoma yang bahaya tuh, glaukoma neovascular. Jadi pada tahap akhir diabetic retinopathy bisa sampai ke neovascular glaukoma atau glaukoma yang parah. Tapi kalau glaukoma secara umum berhubungan langsung sama diabetes sih enggak ya. Gitu. Lalu gejalanya dok, apa sih yang bisa dirasakan oleh para penderita diabetes yang mengalami gangguan mata yang tadi dokter sampaikan? Ya itu, 4 atau 5 tadi, 5 penyakitnya itu. Jadi kalau katarak misalnya penglihatannya buram pada katarak mungkin agak lebih spesifik kalau misalnya buramnya seperti berkabut atau penglihatannya seperti berasap, atau mungkin penglihatannya malah justru lebih enak di ruangan yang lebih redup gitu. Kalau ruangan terang, pasien katarak biasanya jadi lebih silau, lebih buram gitu. Yang katarak ada beberapa yang spesifik kayak gitu. Untuk yang diabetic retinopathy tidak selalu spesifik. Bisa berupa ya buram aja, buram rata di mana aja. Kadang-kadang juga mungkin ada yang spesifik kalau misalnya diabetic retinopathinya kelainan di retinanya kenanya di daerah makula. Makula tuh daerah retina yang sentral yang saya ngeliat Dr. Amel jelas sekali sekarang tuh kan karena retina sentral kita bagus. Nah, retina sentral kita tuh kalau bengkak jadi ibarat layar tancap terus layarnya bergelombang gitu, jadi akibatnya apa yang kelihatan juga jadi bergelombang gitu. Jadi penglihatan mungkin garis lurus kelihatan bergelombang atau jadi kelihatan lebih kecil atau kelihatan lebih besar, metamorfopsia gitu istilahnya. Lalu penanganannya dok, bagaimana cara penanganan mengenai gangguan mata yang tadi? Apa ada bedanya dengan pasien-pasien yang non diabetes? Secara umum tidak. Jadi katarak pada diabetes dan katarak karena penyebab lain, misalnya katarak karena usia dengan derajat tertentu kan akhirnya katarak ada yang sampai memerlukan operasi. Nah, operasi yang dikerjakan sih sama gitu, jenis operasinya, cara operasinya gitu kurang lebih sama. Namun
detail dokter mata mendekatinya beda gitu. Detail dokter mata mendekatinya beda. Misalnya artinya kalau katarak pada diabetes, dokter matanya mesti mikir lebih jauh juga. Oh itu kalau kataraknya diangkat, seberapa baik penglihatannya mungkin akan kembali karena masih mungkin ada diabetik retinopatinya. Diabetik retinopatinya juga jadi perlu diverifikasi ada atau enggak derajatnya yang sampai bagaimana, apakah diabetik retinopatinya diatasi dulu sementara sehingga peradangan atau pembengkakan karena diabetik retinopatinya lebih reda gitu sehingga baru kataraknya bisa diangkat. Karena ada literatur juga misalnya bilang kalau katarak operasi katarak itu meningkatkan resiko terjadinya pembengkakan di retina itu. Jadi pembengkakan retinanya mesti ada usaha dulu untuk mengatasi itu baru katarak. Jadi secara umum sama sih, operasi kataraknya sama, namun ya pendetailannya akan beda gitu. Kayak misalnya nanti orang diabetes suka juga ada yang sampai disuntik matanya, ada suntik obat gitu, antivascular endothelial growth factor, anti VEGF yang tadi tuh, itu juga obat itu nggak hanya buat pasien diabetes gitu, tapi juga untuk yang lain gitu. Jadi ada yang sama gitu, tapi ada pendekatan yang berbeda yang tentu dilakukan dokter mata. Lalu gimana cara yang kita supaya deteksi dini ya dok? Cara kita supaya bisa mencegahnya gangguan mata tersebut? Nah itu, deteksi dini itu yang paling penting. Jadi kan akhirnya ada panduan, Nah ini kan diabetes juga ada dua tipe kan, tipe 1 sama tipe 2 gitu ya. Tipe 1 itu studinya katanya itu ada hubungannya sama autoimun gitu ya. Autoimun terus menyerang sel pankreas sehingga rusak dari usia yang sejak lebih dini gitu. Nah, untuk yang tipe 1 karena terjadinya sejak awal terus bisa ketahuan, itu ada studi setelah berapa tahun individu dengan diabetes tipe 1 akan berakhir, akan ada lah gitu si diabetik retinopatinya. Jadi untuk yang diabetes mellitus tipe 1 itu panduannya 3 tahun, 2 sampai 5 tahun atau 3 sampai 5 tahun setelah terdiagnosa diabetes mellitus tipe 1 itu harus di screening diabetik retinopati ada atau enggak gitu. Kemudian kalau yang diabetes mellitus tipe 2, nah ini yang lebih sering dialami setelah usia tertentu, yang berhubungan sama genetik, yang berhubungan sama pola hidup yang kurang sehat, itu sayangnya begitu itu terjadi, itu kita suka nggak tahu itu sebenarnya mungkin terjadinya udah lama gitu. Nah, karena kita nggak tahu ini mulanya udah kapan, panduannya adalah begitu Anda terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2, cek dong matanya ada di posisi mana tuh, aman semua atau enggak. Kira-kira gitu. Jadi memang komplikasi diabetes itu banyak, salah satunya juga di bagian mata. Dan kita penting sekali untuk deteksi dini, jangan sampai sudah ada gangguan penglihatan baru datang ke dokter Andito untuk berobat ya dok. Jangan gitu, maunya sadar kemudian memastikan gue masih sehat atau enggak gitu, atau kalau ada instruksi dari dokter penyakit dalam atau dokter umumnya, periksa aja pak matanya biar memastikan ada masalah atau enggak, itu tolong dikerjakan gitu biar kan pencegahan lebih baik. Jadi rutin saat terdiagnosis dan kemudian selanjutnya setahun sekali dok? Yes, ada yang begitu. Akhirnya gini, akhirnya mendingan kita lihat deh gitu, mendingan kita tentukan deh bapak ibu atau adik itu di mana sih, tahapan yang mana sih, sehingga kita perlu pantau seberapa ketat, ataukah hanya perlu modifikasi gaya hidup aja udah cukup, atau ada yang sampai apa gitu. Jadi kita lihat kasus per kasus tuh. Baik dokter, terima kasih dokter atas infonya ya. Ya, sobat diabetes semua, mulai sekarang lakukan pemeriksaan mata sebagai pemeriksaan rutin untuk pasien-pasien diabetes. Dan jangan lupa untuk selalu kontrol gula darah untuk pasien diabetes, yaitu dengan cara makan makanan yang gizi seimbang, olahraga teratur, dan juga minum obat teratur agar dapat mengontrol gula darah sehingga terhindar dari komplikasi-komplikasi diabetes. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video pojok diabetes selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.